Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasyarahu wa man wallahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah, nikmat, rahmat dan izinnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim subuh yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hilman Hidayatullah SAG. Alhamdulillah beliau telah hadir. Semoga Allah tetap mencurahkan rahmat kasih sayang kepada kita untuk selama-lamanya. Salawat, salam dan sanjungan tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW berserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya sampai akhir kepada kita semua. Kita berharap di akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Baik, sebelum kita mendengarkan kajian-kajian subuh ini, seperti biasanya kita kirimkan suratul Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita yang telah mendahului kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah terima iman Islamnya, dan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang hadir di sini, semoga Allah tetap memberikan kesehatan, sehat walafiat. Illa hajin wala qulinas salihah wa illa hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syawilillahillahu al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Amin Allahumma amin. Mari kita dengarkan kajian subuh ini. Setelah kita dengarkan, dipersilakan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum jelas, dipersilakan untuk menanyakan langsung kepada Pak Ustadz. Untuk itu kepada Pak Ustadz, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim, al-aliyyil azim, al-wahhabil karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum fi siratal mustaqim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ila hadrati sayyidil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi wa khususan ila masyayikhina wa asatidina wa mu'allimina wa al-fuqahaa ajma'in. خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ محمد جمال الدين محمد سعد القاسمي والإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih terus diberi kemudahan baik lahir maupun batin ya untuk melanjutkan usaha perbaikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya, segala kekurangan kelemahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala niat baik dan usaha baik kita disempurnakan oleh Amin Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita manusia paling sempurna yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan dan tentukan sebagai orang yang paling besar jasanya bagi kita semua dan bagi seluruh alam. Ya, karena beliaulah yang Allah jadikan wasilah pertama dan paling utama untuk rahmat, segala macam rahmat yang Allah sebarkan dan tebarkan kepada seluruh makhluknya. Bahkan beliaulah rahmat Allah Subhanahu wa taala sendiri. Alhamdulillah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita melanjutkan masih pada bagian tentang ampas tubuh. Pertemuan-pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, berarti kita sudah selesai membahas jenis pertama dari ampas tubuh, yaitu ampas tubuh yang berupa kotoran yang keluar dari badan kita, seperti keringat, daki, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk pada jenis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina النوع الثاني فيما يحدث في البدن من الأجزاء. Ya, jenis ampas tubuh, ya, ampas yang sifatnya suci, jadi bukan najis, yang terjadi di badan minal ajzai berupa bagian dari badan kita. Jadi kalau jenis pertama ampas tubuh yang bukan bagian dari badan, tapi kotoran yang keluar dari badan. Nah, kalau ini ampas tubuh yang merupakan bagian dari tubuh kita sendiri, bagian dari badan kita sendiri. Wahia sama niatun, dan itu ada 8. Ya. Sama seperti yang ampas tubuh jenis pertama, ada 8 juga. Nah, apa saja ampas tubuh yang merupakan bagian dari tubuh kita sendiri? Al-ula sya'rur ra'si. Yang pertama adalah rambut kepala. Nah, rambut ini kan bagian dari tubuh kita. Ya, berbeda dengan keringat atau daki, bukan bagian dari tubuh, tapi sesuatu yang keluar dari tubuh. Nah, ini ampas tubuh yang pertama yang merupakan bagian dari tubuh kita. Rambut kepala. Wala ba'sa bihalqihi liman arada tanzifa. Dan tidaklah mengapa ya, mencukurnya, ya, mencukur ya, rambut kepala bagi orang yang ingin membersihkan kepalanya. Ingin kepalanya lebih bersih, ya, silahkan. Berarti salah satu caranya adalah dengan mencukur. Wala ba'sa bitarkihi. Tapi juga tidak apa-apa kalau ada orang yang ingin membiarkan rambutnya tumbuh panjang, gitu. Ya, itu termasuk laki-laki, gitu. Berarti nggak apa-apa kalau ada laki-laki gondrong. Catatannya, gitu ya. Liman yudahhinuhu wa yurajjiluhu. Bagi orang yang meminyaki rambutnya dan menyisirnya. Meminyaki ini kan berarti intinya menjaga kebersihan. Ya, bukan bersih aja, klimis kan rambutnya. Diminyakin. Gitu. Wa yurajjiluhu dan menyisirnya. Berarti maksudnya menjaga kerapihan.
Itu, ya. Berarti buat orang yang memang tetap bisa menjaga kebersihan dan kerapihan rambutnya, silahkan. Kalau pengen gondrong, masalah. Gitu. Yang penting bersih dan rapi. Ya, dalam sebuah hadis ya diceritakan, diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah melihat seseorang yang datang kepada Nabi dengan rambut panjang yang berantakan. Nah, muka Nabi menunjukkan rasa tidak suka. Nah, pada kesempatan berikutnya orang yang sama datang, tapi rambutnya juga masih gondrong, tapi kali ini sudah disisir dengan rapi. Maka Nabi memandang dengan senyum. Jadi Nabi tidak mempermasalahkan gondrongnya, tetapi berantakannya itu yang dipermasalahkan. Ya. Jadi silahkan saja kalau ada yang ingin memanjangkan rambut walaupun laki-laki, tetapi jaga kebersihan dan kerapihan. Nah, buat yang ingin lebih mudah, ya tadi pertama ya cukur kan gitu. Ya, untuk lebih mudah menjaga kebersihan dan kerapihan rambut. Nah, kalau rambut panjang perawatannya beda, ya. Pakai sampo-nya aja beda, lebih banyak dan sebagainya. Nah, itu yang pertama, rambut kepala. Ya, nah dalam salah satu bahkan lebih dari satu riwayat, rambut Rasulullah SAW sendiri ya dikabarkan ya agak panjang ya, sampai ke bahu, ya. Agak panjang sampai ke sini nih, ya, batas bahu, tapi bersih dan rapi. Jadi bahkan rambut Rasulullah itu bukan hanya Rasulullah minyaki, artinya tidak hanya diberi minyak rambut, tapi juga minyak wangi. Padahal tubuh Rasulullah SAW sendiri sudah wangi. Ini maksudnya apa? Mengajarkan kepada kita, gitu ya. Jadi kebersihan, kerapihan, keharuman. Makanya menggunakan minyak wangi, ya, terutama bagi laki-laki, apalagi ketika hendak ke masjid dan sholat berjamaah, itu sangat menggunakan wewangian. Ya, mudah-mudahan, ya, alhamdulillah, ya. Nah, mudah-mudahan suatu saat di masjid ini bisa disediakan minyak wangi. Ya, orang tua alhamdulillah taruh mungkin satu botol, kan sudah ada hand sanitizer. Nah, di samping hand sanitizer bisa aja ada botol minyak wangi gitu. Ya, nggak mesti yang mahal-mahal. Wangi gitu, 10 ribuan misalnya, yang penting non alkohol. Ya. Jadi yang mau sholat bisa moles dulu, gitu, ya kan? Apalagi buat orang-orang yang sehari-hari bekerja, ya kan? Ya, ketika sholat zuhur kan mungkin badan sudah berkeringat, ya, sudah berkeringat. Untuk mandi waktu tidak cukup karena masih hari kerja. Waktu istirahat terbatas, sholat makan sudah jam 1 sudah masuk lagi. Tapi untuk kesempurnaan sholat berjamaah kita dan kenikmatan, kenyamanan, ya, kehusuan kita sholat bersama-sama berjamaah, supaya betul-betul tidak ada aroma yang mengganggu satu sama lain. Alhamdulillah di beberapa masjid saya lihat sudah ada disediakannya botol-botol minyak wangi yang diinfakkan untuk siapa saja yang mau memakainya. Minyak wangi. Nah, itu salah satu sunnah yang utama. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Yang pertama rambut kepala. Al-thani, yang kedua, sya'rus syarib, rambut kumis, bulu kumis, kumis. Yundabu qasdu ma tala 'ani syafaqi minhu. Disunnahkan, ya, memotong, mencukur kumis yang memanjang sampai ke bibir. Yang memanjang sampai ke bibir gitu. Nah, ini disunahkan. Jadi disunahkan, ya, memotong, menjaga panjangnya kumis tidak sampai ke bibir. Gitu.
nggak sampai menutupi bibir. Nah, di sini sunnah. Tapi sekali lagi ini sunnah ya. Artinya bukan hal yang patut kita permasalahkan, kita menyalah-nyalahkan orang ketika ada orang yang tetap kumisnya menutupi bibir. Gitu. Ya. Berarti itu hanya meninggalkan. Kemudian wala ba'sa bitarkis sibalain, dan tidaklah mengapa untuk membiarkan sibalain itu dua ujung kumis, jadi pinggirannya. Kumis pinggir, nah, ini nggak apa-apa kalau ini dibiarkan panjang. Nah, biasanya kalau dibiarkan panjang nanti nyambung sama lihya, jenggot. Gitu. Ya, kalau yang di atas disunahkan dicukur jangan sampai menutupi bibir. Nah, kalau yang di samping silahkan dibiarkan panjang sampai nyambung dengan jenggot. Nah, ini pendapat yang pertama dan inilah yang yakini oleh dan dipegang oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Pendapat yang lain ada yang menganggap bahwa sunnah mencukur kumis adalah mencukur habis. Ya, jadi di sini ada khilafiyah. Teksnya adalah memotong atau mencukur kumis, tapi perbedaan pendapatnya mencukur sebagian atau mencukur seluruhnya, gitu. Ya. Nah, ada yang memahami untuk kumis sunnahnya mencukur habis. Gitu. Jadi kan ada yang kumisnya ada habis, nanti sisanya jenggot saja. Ya, tapi ya yang mayoritas justru ya termasuk nih dalam masa kita sunnah mencukur kumis itu agar tidak melewati tidak sampai ke bibir, ya, tidak melewati itu. Nah, yang isininya tetap boleh dipanjangkan sampingnya sampai nyambung dengan jenggot. Kita bisa lihatlah misalnya penampilan para habaib, ya, ulama-ulama kita dari kalangan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ya kalau yang kumis jenggotnya bagus, gitu, nah, mereka biasa pelihara tetap kumisnya rapi, gitu kan, tidak sampai ke bibir, ininya panjang, ya, tapi dirapihkan juga, jenggotnya dipelihara, tapi juga tetap dirapih. Jadi sunnah kebersihan, kerapihan, keharuman itu lebih utama dari tadi, ya, memendekkan atau memanjangkan bulu atau rambut, jenggot, kumis dan sebagainya. Kerapihan dan kebersihannya itu lebih utama. Ya, karena itu, ya, silahkan memanjangkan kayak tadi rambut oleh jenggot kan, tapi rapi. Cuma nanti jenggot ada bagian khusus terakhir, bagian belakang. Yang ketiga, jadi kedua dari kumis ya. Yang ketiga, ats-tsalitsu sya'rul ibti. Yang ketiga adalah rambut ketiak. Bulu ketek kalau ada itu, ya. Rambut ketiak. Nah, ini apa yang disunahkan? Tustahabbu izalatuhu fi kulli arba'ina yauman fa'aqalla. Disunahkan ya menyingkirkannya di setiap 40 hari atau kurang. Ya. Ada hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Uqat lana," ya, kami diberi waktu, kita diberi waktu, gitu ya, untuk melakukan ada 4 sunnah fitrah dari 5 sunnah fitrah. Ya. Sunnah fitrah kita itu dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, Rasulullah menyebut fitrah itu ada 5. Ya. Mencukur rambut, khitan bersunat. Kemudian mencukur rambut, kumis, bulu ketiak, ya, mencabut bulu kemaluan. Jadi yang di tubuh itu kan bagian dari fitrah dan sunnah. Nah, di hadis yang tadi, yang barusan sebelumnya, Rasulullah menyatakan bahwa kita diberi waktu untuk mencukur, memotong dan mencabut
untuk bulu ketiak itu tidak lebih dari 40 hari. Oh ya, sama memotong kuku, maaf. Ya, potong kuku. Jadi khitan, memotong kuku, bulu, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan. Maaf, ya. Ini yang sunnah fitrah. Kalau mencukur rambut tidak termasuk sunnah fitrah. Ya, yang disebut fitrah secara tekstual dalam hadis 4 ini. Ya. Ya. Gitu. Nah ini berarti masuk sunnah fitrah. Sunnahnya gitu. Kalau bisa cabut. Ya, untuk bulu ketiak kalau bisa dicabut. Gitu. Walaupun tidak mesti harus langsung habis. Kan tadi durasinya paling lama setiap 40 hari. Kalau mau bisa sepekan sekali, silahkan. Kalau bisa, kalau tahan terutama, karena kan dicabut biasanya ada rasa sakit. Tapi kalau dicabut pas lagi gatal, biasanya itu tidak sakit. Kalau lagi gatal nih, dicabut. Nah itu biasanya dengan mudah akan rontok. Ya. Itu kalau tahan. Tapi untuk yang tidak tahan, dicukur saja. Nggak mesti dicabut. Karena tetap tujuannya toh adalah tanzih, kebersihan. Ya, tujuannya itu kebersihan. Jadi tetap sunnah utamanya adalah kebersihan. Ya. Kalau sekarang kan ada yang pakai wax ya, lilin itu ya, buat cabut bulu kan. Misalkan kalau tahan silahkan. Ya, kalau kira-kira tidak mampu ya sudah cukur saja ya, secara rutin. Alat pencukur bulu ketiak khusus juga ada kan, beda bentuknya, agak sedikit beda dengan pencukur kumis. Nah, itu yang ketiga. Ar-rabi'u yang keempat, sya'rul anah, ya rambut kemaluan. Ini juga bagian dari sunnah fitrah, ya. Tiga dan keempat. Sya'rul anah. Tustahabbu izalatuhu bil halqi au bin nurati fil muddatil mutaqaddimah. Jadi sunahkan yang menyingkirkan atau menghilangkan bulu kemaluan bil halqi dengan dicukur. Au bin nurati ya, atau dengan obat penghilang rambut. Ya. Jangka waktunya kapan? Jangka waktunya sama, ya, maksimal 40 hari. Ya, jadi sunnah tidak lebih dari 40 hari itu dibiarkan. 40 hari dicukur au bin nurong atau diberi obat penghilang rambut. Itu untuk bulu kemaluan, ya, rambut kemaluan. Nah, ini juga bagian dari sunnah fitrah. Kemudian al-khamis, yang kelima, al-azfar, kuku. Nah, ini juga sama bagian dari sunnah fitrah. Wa taqlimuha mustahabun, dan menggunting kuku itu disunahkan. Mengapa? Li syana'ati suratiha idza ta'at. Karena keburukan ya, tampaknya ketika kukunya panjang dan kelihatan. Ini juga berarti menunjukkan sunnahnya keindahan. Ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Karena itu juga ya, walaupun nanti untuk membahas jenggot itu ada di nomor 8, untuk orang yang mungkin kalau melihara jenggot karena jenggotnya hanya sedikit kecil gitu ya. Kalau dibiarkan panjang cuma di sini satu, di sini satu, di sini satu gitu. Kan jadi lucu gitu kelihatannya. Terus malah mengurangi keindahan penampilan wajah. Mana yang lebih utama? Mengamalkan sunnah memanjangkan jenggot atau mengamalkan sunnah keindahan? Yang lebih utama adalah mengamalkan sunnah keindahan. Itu lebih utama. Menjaga keindahan, kebersihan, kerapihan itu lebih utama.
menyesuaikan, ya. Kalau yang memang bagus, misalnya jenggotnya, wah kalau dipelihara dibagus, wah tambah ganteng nih, bagus, ya. Itu. Nah, jadi sunnah keindahan. Nah, ini karena inilah menjadi salah satu ilat disunnahkannya memotong kuku. Apalagi wama yajtami'u fiha minal wasakh. Dan karena terkumpulnya kotoran di bawah kuku yang panjang. Berarti ini ilatnya kebersihan. Lagi-lagi kebersihan. Gitu. Ya, jadi kebersihan adalah sunnah yang sangat ditekankan dalam agama kita. Ya, bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan, ya, Islam itu bersih. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang ya, makanya kalau ada penghuni surga tapi masih kotor, kan dibersihin dulu di neraka, dibersihin dulu. Ya, nah kalau kita nggak mau mampir ke neraka, terkena siksa atau dibersihkan, berarti kita berupaya selalu membersihkan diri, baik lahir maupun batin, terutama batin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu bertobat. Tawab itu bukan berarti beda tawab dengan taib. Taib orang yang bertobat. Kalau tawab orang yang selalu bertobat. Di tobatnya, tobat itu bukan sekali. Ya, itu kan dalam hadis jelas Rasulullah SAW sendiri mengaku saya bertobat setiap hari tidak kurang dari 100. Bayangkan Rasulullah SAW manusia yang suci, yang maksum, terpelihara saja masih merasa perlu untuk bertobat kepada Allah, bahkan sampai tidak kurang dari 100 kali setiap hari. Apalagi kita, ya, seperti mandi lah. Apa cukup kita mandi sekali seumur hidup? Enggak, kan gitu. Kenapa? Karena kita menjalani kehidupan selalu ada kotoran, ada debu. Pagi mandi, kita berkegiatan, sore mandi lagi. Malam kita berkegiatan di rumah, walaupun tidak kemana-mana, paginya tetap mandi lagi supaya bersih lagi. Nah, begitu juga batin kita. Kita menjalani kehidupan kita bergaul, kita melihat berbagai hal, mendengar berbagai hal. Bisa saja ada hal-hal yang tidak baik yang masuk ke dalam batin. Berarti kita istighfar, tobat setiap hari. Terus. Ya. Nah, salah satu sunnah, ya, harian adalah zikir pagi dan zikir petang, dan salah satu bacaan dalam zikir pagi dan petang adalah istighfar. Ya, jadi mudah-mudahan kita diberi daya taufik Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, minimal setiap pagi dan petang. Amin. Ya, jadi sekali lagi sunnah keindahan dan kebersihan itu sunnah yang sangat diutamakan dalam agama kita. Wa laysa fi tartibi qalmiha marwiyun sahihun. Dan mengenai urutan menggunting kuku itu tidak terdapat riwayat yang sahih. Ada beberapa riwayat tetapi tidak sahih. Nah, karena tidak ada riwayat sahih, maka muncullah ijtihad ulama. Nah, karena ijtihad ulama, maka terjadilah perbedaan pendapat. Contoh, kalau dalam mazhab kita, ya, urutan menggunting kuku itu dari mana? Dalam mazhab kita saja, setidaknya ada 2 pendapat. Pertama, pendapat Imam Nawawi. Ya. Imam Nawawi radhiyallahu anhu itu, ya, menentukan urutan sunnah, urutan menggunting kuku, ya, dari ya, sunnah urutan menggunting kuku
Jadi kalau tangan kita telapaknya dihadapkan ke wajah kita, kalau menurut Imam Nawawi, ya, mulainya dari sini, telunjuk kanan. Jadi telunjuk kanan, terus lanjut ke jari tengah, jari manis, kelingking. Selesai kelingking, jempol kanan, ibu jari. Ya, jadi telunjuk ke sini, sini. Nah, lalu lanjut ke tangan kiri. Nah, kalau ke tangan kiri dari sini langsung berurutan di sini. Kelingking, jari manis, tengah, telunjuk, ibu jari. Ya. Ini menurut Imam Nawawi. Ya, sunnah urutan menggunting kuku menurut Imam Nawawi, menurut pandangan pemahaman ijtihad Imam Nawawi. Ya, sekali lagi dari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, tangan kanan, lanjut ke ibu jari tangan kanan. Jadi selesai tangan kanan. Lanjut tangan kiri. Tangan kiri dari kelingking secara berurutan terus sampai ke ibu jari. Kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, ibu jari. Nah, itu menurut Imam Nawawi. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, gitu. Menurut Imam Al-Ghazali, ya, dalam kitab ini, kitab utama kitab ini, kitab Ihya Ulumuddin, ini kan ringkasannya. Nah, kitab utamanya Ihya Ulumuddin. Nah, Imam Al-Ghazali mulainya sama, awalnya sama dengan Imam Nawawi dari sini. Telunjuk kanan. Dari sini, ya. Tapi beliau melihatnya ini secara utuh, Pak, begini. Kalau tadi kan Imam Nawawi misahkan tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Kalau Imam Ghazali dari sini disatukan, tangan kanan, tangan kiri satu. Nah, ketika ini disatukan, kenapa mulainya dari telunjuk? Kan sunnah. Ini sebenarnya dasar pendapat kedua imam ini sama. Sunnah memulai segala sesuatu dari kanan. Sama dasar pendapatnya, tapi cara pandangnya yang berbeda. Nah, Imam Nawawi memandang tangan kanannya dipisahin dulu. Nah, itu. Kalau Imam Ghazali mandang ini jadi satu, digabung. Nah, ketika ini digabung, mulai dari kanan, kenapa dari kanannya nggak dari jempol? Karena jari telunjuk kanan adalah jari yang paling dimuliakan. Nah, ketika agama memuliakan sesuatu, maka kita sebagai penganut agama harus yang baik, maka ikut memuliakan yang dimuliakan oleh agama kita. Ya. Apa kemuliaan jari telunjuk kanan dibanding seluruh jari lainnya? Jari telunjuk kanan adalah jari yang digunakan untuk menunjuk kita ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat di dalam salat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kan jarinya berarti dimuliakan oleh Allah. Nah, karena itu Imam Nawawi dan Imam Al-Ghazali ya berpendapat mulainya dari sini yang paling dimuliakan oleh agama. Jadi mulainya sama, mulai dari sini. Tapi menurut Imam Al-Ghazali ya, setelah telunjuk terus berurutan nyambung. Sini nyambung ke sini sampai sini. Ini kan dari kanan terus ke sini sampai ujung kiri. Yang ini jadi terakhir, Pak. Jempol kanannya jadi terakhir. Nah, itu bedanya. Ya. Gitu. Nah, ini masih satu mazhab, Pak. Imam Nawawi dan Imam Al-Ghazali sama-sama bermazhab Syafi'i. Jadi dalam satu mazhab saja bisa terjadi perbedaan pendapat. Apalagi berbeda, Mas. Karena itu, ketika kita menghadapi perbedaan pendapat, sikap kita tak lain hanya saling menghargai. Ya, tidak perlu saling menyalahkan. Silahkan. Ya. Nah, bahkan saya tambahkan lagi di sini, Pak. Ini kan kedua imam begini, cara pandang kanannya dengan telapak tangan kanan menghadap ke wajah. Nah, tetapi, ya, saya sendiri diajarkan oleh orang tua saya, ya, oleh nenek saya dari orang tuanya, ya, kakek, berarti buyut, ya. Buyut saya. Beliau adalah salah satu ulama terpandang di daerahnya. Itu yang saya terima, yang diajarkan, berbeda lagi, Pak. Berbeda lagi. Berbedanya di mana?
Kalau saya diajarkan begini, bukan begini. Cara pandangnya. Kanannya dari mana? Begini. Berarti mulainya dari mana? Dari sini, paling kanan. Sunnah memulai segala sesuatu dari paling. Dalilnya sama Pak, dasarnya. Sunnah memulai segala sesuatu dari kanan. Jadi dengan dalil hadis yang sama, itu bisa menimbulkan cara pandang yang beda, akhirnya hasil ijtihadnya beda. Kalau ya orang tua saya, guru saya mengajarkan, karena kenapa? Karena kita menggunting kukunya begini prakteknya. Ketika kita menggunting kuku, kalau yang prakteknya begini mungkin bisa begini. Berarti benar ini dari kanan. Iya kan? Gitu. Tapi ketika tangannya dibalik, mulai dari sini, berarti ini dari sebelah kiri dong. Kanannya ini kan? Gitu. Padahal sunnahnya memulai dari kanan. Jadi kalau berarti tinggal dikembalikan. Ketika praktik kita menggunting kuku, posisi tangan kita gimana? Dengan telapak menghadap ke atas atau punggung tangannya yang di atas. Kalau kita menggunting kuku, posisi tangan kita begini, tinggal pilih tertib caranya Imam Nawawi atau Imam Al-Ghazali. Ya, kalau kita menggunting kuku, posisi tangannya seperti ini, berarti tinggal pilih cara Imam Nawawi atau cara Imam Al-Ghazali. Berarti kan dari sini. Ya, gitu. Tapi kalau praktik kita menggunting kuku seperti ini, gitu. Begini kan, dari guntingnya. Berarti yang paling kanan yang mana? Dari sini. Dari sini. Gitu. Nah, kalau dari sini, sini. Ini kanan. Gitu. Nah, sekarang kalau yang jempol kanan mau disisakan seperti Imam Al-Ghazali, boleh. Kenapa? Karena ada riwayat lain, walaupun sekali lagi riwayat ini tidak sahih, dhaif, tapi bukan berarti hadis dhaif itu tidak berguna. Ya, sekali lagi, hadis dhaif itu sebenarnya lebih kuat daripada hasil akal pikiran kita sendiri. Karena sedoif-doifnya hadis, kalau memang itu hadis, itu tetap berasal dari Nabi SAW. Yang doif kan cuma periwayatannya, sanadnya yang doif. Ya. Nah, apa Rasulullah SAW, ya, dalam hadis itu diriwayatkan bahwa beliau bersabda, orang yang menggunting kukunya secara tidak berurutan akan bebas dari penyakit mata. Orang yang memotong kukunya tidak secara berurutan atau berlawanan akan bebas atau terhindar dari sakit mata. Ya. Jadi walaupun hadis ini hadis dhaif, toh tidak ada dalil yang lebih kuat yang bertentangan, yang menentang ini nggak ada. Nggak ada kan Pak? Nah, berarti informasi ini tetap bisa diamal. Nah, karena itulah ya ada satu jari ini yang tidak berurutan Pak, belakangan nih, jempol kanan kan. Tadi di urutan menurut Imam Nawawi maupun menurut Imam Al-Ghazali, yang ini kan nggak berurutan satu. Ya kan? Nih, kalau menurut Imam Nawawi, cuman ini satu kan, dari sini langsung. Menurut Imam Ghazali langsung, dari sini ke sini satu. Kan berarti ada nggak berurutannya. Begitu juga Imam Nawawi. Dari sini ke sini, celok kan, nggak berurutan juga. Nah, berarti maksudnya apa? Ngamalin hadis yang satu lagi itu juga. Jadi menggabungkan hadis yang mengajarkan kita memulai sesuatu dari kanan dan hadis tentang menggunting kuku tidak secara berurutan. Nah, begitu juga ketika posisi tangan kita begini. Sama. Sisakan yang ininya, belakangan, jempol kanan, supaya tidak berurutan. Atau mau sisakan dua, ini boleh. Pokoknya, kan kalau posisinya begini,
ini disatukannya begini. Disatukannya begini, Pak. Ya. Maksudnya begini, satukannya kan begini. Kayak gini kan begini. Nah, kalau ini dibalik kan begini. Kalau dia mau nyatu betul-betul nyatu. Kalau begini kan kurang. Nah, begini. Begini. Nah, mulai dari sini. Sini. Dari sini ke sini, ke sini. Baru ini, baru ini. Jadi kalau yang menurut kias analogi dengan urutan Imam Nawawi tapi dengan posisi tangan yang dibalik. Ya, dengan posisi tangan yang dibalik. Analogi urutan Imam Nawawi dengan posisi tangan yang dibalik. Nah, kalau analogi urutan Imam Al-Ghazali dengan posisi tangan dibalik, yang disisain cuma ini satu. Gitu kan? Gitu. Ya. Nah, ini bisa dari sini, bisa dari sini, dari sini ke sini, kemudian ke sini dan ke sini. Nah, atau dari sini, ini gabungnya begini. Dari sini ke sini, sisakan ini satu terakhir. Tapi intinya Pak, intinya karena memang tidak ada dalil sahih yang rinci tentang urutan menggunting kuku, berarti sebenarnya tetap tidak salah ketika ya mulai dari mana saja dan menutupnya dengan bagian yang mana saja. Maka tidak menyalahi hukum. Itu ya. Nah, itu tentang urutan, tetapi alangkah baiknya ketika sudah ada pendapat ulama yang kita tahu mereka insya Allah lebih paham daripada kita dan sudah ada kesunahan, nah berarti kesunahan itu yang kita amalkan sesuai dengan kadar kita. Nah, kita tinggal ikut ijtihad ulama. Toh dasarnya tetap sunnah. Jadi sunnah memulai dari kanan dan sunnah menggunting kuku tidak secara berurutan. Itu untuk tangan, Pak. Tapi kalau untuk kaki, nggak masalah. Kalau untuk kaki udah langsung berurutan semua, Pak. Jadi kalau kaki dipertemukan, begini ya, kaki kita dipertemukan, berarti dari kelingking paling kanan terus berurutan sampai kelingking paling kiri. Nah, tapi sekali lagi, ya. Ada juga yang tetap menggabungkan sunnah tidak berurutan tadi di kaki juga, Pak. Sama, digabungkan. Jadi nanti jempolnya disisain belakangan sama. Yang lain berurutan kecuali jempol. Jempolnya belakangan, tuh. Silakan. Tapi sekali lagi, ya, walaupun kita menggunting dengan urutan semau kita, itu tetap tidak menyalahi hukum karena tidak ada dalil sahih. Ya, karena untuk menetapkan hukum dalilnya harus sahih. Kalau tidak sahih itu sebatas keutamaan saja. Jadi lebih utama kita mengikuti tadi. Tetapi kalaupun kita tidak mengikuti itu, yang tadi tidak menyalahi hukum. Itu saja ya. Jadi andai ada orang yang gunting kukunya ngacak bersalah, ya itu nggak menyalahi hukum, jangan disalahin. Cuman kurang afdol saja. Itu kira-kira. Ya. Jadi kalau kita mau lebih afdol, berarti kita rujukkan kepada sunnah, yaitu sunnah memulai segala sesuatu dari kanan dan sunnah menggunting kuku tidak secara berurutan. Ya, itu. Nah, itu cara urutannya, Pak, menggunting kuku. Kemudian waktunya, hari, ya, hari menggunting kuku. Kapan? Ya, pada prinsipnya, ya, gitu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ya, kalau dalam bentuk kabar, ya, dalam bentuk pernyataan, gitu ya, pernyataan langsung dari mulut Rasulullah SAW, saya belum tahu apakah ada. Ya, hadis qauli tentang hari dan hadis qauli tentang hari pengguntingan kuku, hari kapan waktunya. Tapi kalau hadis fi'li ada, dan ini sudah sangat terkenal. Apa? Kebiasaan Rasulullah SAW
menggunting kuku di hari Jumat. Gitu. Ya. Jadi Rasulullah sih nggak ngomong gitu, tapi Rasulullah berbuat. Nah, berarti silakan kita ikuti ya kebiasaan Rasulullah. Berarti mengikuti sunnah. Terus seandainya di hari lain gimana gitu. Nah, hari lain ya sebaiknya kalau di luar hari Jumat, hari Senin atau Kamis. Ya, jadi 3 hari. Ya, menurut pendapat ulama, ya ada 3 hari ya disunahkan, hari yang disunahkan untuk menggunting kuku. Tinggal pilih, gitu ya, Senin, Kamis atau Jumat. Tapi yang biasa Rasulullah SAW lakukan adalah hari Jumat. Di luar hari itu tergantung keperluan. Bukan berarti tidak boleh sama sekali. Tergantung keperluan. Kalau memang diperlukan, ya, itu. Jangan, wah, ini bukan hari Senin, Kamis, Jumat, nggak boleh gunting kuku, nggak boleh mutlak, bukan nggak boleh mutlak. Memang iya, sebaiknya jangan. Artinya dalam arti kita pilih yang sunnah. Tetapi ketika ada kebutuhan dengan keperluan, silahkan saja. Ya. Nah, kemudian jangan lupa setelah menggunting kuku, baik tangan maupun kaki dicuci. Ya. Kadang-kadang lupa gitu ya, digunting kuku terus tidak dicuci karena kan itu ada bekas kotoran yang menempel. Nah, itu mengenai kuku. Sedikit lagi as-sadisu was-sabi'u. Yang ke-6 dan ke-7. Yang ke-6 apa? Ziyadatus surah, kelebihan daging pusat. Yang bodongnya itu tali pusat, yang kelebihannya. Yang panjang tali pusat kelebihannya itu dipotong ya, fatuqqa fi awalil wiladah, ketika awal kelahiran bayi, kan memang langsung dipotong tuh. Tali pusar yang panjang langsung dipotong. Kemudian yang ketujuh apa? Wa qulfatul hasyafah. Kulit di ujung kemaluan laki-laki. Ya, nah, itu bagaimana? Ya berarti bil khitan, dengan dikhitan. Kapan dikhitan? Kalau bisa di hari ke-7 kelahiran. Tapi kalau dikhawatirkan ya kenapa-napa, silakan ditunda, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ya, jadi tidak wajib harus di masa kecil, dalam arti masa bayi, boleh ya. Tapi prinsipnya lebih cepat, insya Allah lebih baik. Kenapa? Karena itu tathir, Pak, kesucian. Ya, orang yang belum dikhitan berarti kulupnya masih menyimpan sisa air kencing. Ya, kulupnya masih menyimpan sisa air kencing, dan itu hukumnya najis. Berarti sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Gitu, ya. Oke, nah itu mungkin sampai sini dulu yang ke-7. Ya. Nanti yang ke-8 agak panjang, yang ke-8 mengenai jenggot atau janggut. Wallahu a'lam bishawab. Dan kalau ada pertanyaan. Terima kasih kepada Pak Ustadz atas kajiannya. Mungkin Bapak satu pertanyaan karena kita telah masuk suruh. Dipersilakan sebelah kiri. Banyak. Nambah lagi. Pak Ustadz, udah nanya nih. Alhamdulillah, ada ya? Ada. Oh ya. Udah girang aja enggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih hidup. Kalau jenazah belum dimakamkan, disolatkan, belum dimandikan, itu dibersihkan tubuhnya, tubuhnya gimana, ini juga saya. Kebersihan jenazah juga diperhatikan juga untuk
Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimanakah dengan jenazah atau orang yang sudah mati, apakah dibersihkan juga kukunya? Ya, karena memang kebersihan adalah salah satu ajaran utama dalam agama kita. Tapi tentu kewajiban itu jatuh kepada orang yang hidup, yang ngurusinya. Ya. Makanya kan diwajibkan mandi atau dimandikan dalam hal berarti. Ya. Kenapa dimandikan? Karena supaya bersih dan suci untuk kembali menghadap Allah Subhanahu. Bagian mana? Seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya dibersihkan. Allah dan bahkan tidak hanya bersih, tapi disunahkan juga diberi pengharum, pewangian sesuai dengan apa? Ya, wangian yang bisa diperoleh, dijangkau dengan mudah. Ya. Jadi misalnya ada pakar yang pakai kembang, gitu kan, nanti airnya dicampur, ya, kembang wangi. Jadi setelah mandi juga saat dikafani dikasih minyak wangi lagi, gitu ya. Jadi sekali lagi sunnah kebersihan, kerapihan, keharuman adalah salah satu ajaran utama ya, dalam agama kita. Nah, untuk pengurusan jenazah ya itu tentu menjadi kewajiban orang yang mengurusnya. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Pak Ustadz atas kajian-kajiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih pula kepada hamba Allah yang telah memberikan konsumsinya pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindunginya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk penyempurnaan di dalam kajian ini, persilakan Bapak Ustadz untuk memimpin doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ni'amahu kayfa mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ma yaliqu bi kamalillah wa kama yaliqu bi kamalih. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لمشايخنا واساتذتنا ومعلمينا ورحمه تعالى اجمعين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين آمين. والاحياء منهم والاموات اللهم ثبتنا على الاسلام آمين يا الله. على الايمان وثبتنا على الاحسان آمين يا الله. دار المغفره اللهم يا غني حميد يا معيد رحيم يا ولي آمين يا الله. بحلالك آمين آمين يا الله. آمين آمين يا الله. بفضلك عمن سواك آمين. اللهم أعنا على ذكرك آمين 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 عبادك آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب آمين يا الله. آمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustadz atas doanya. Maka berakhirlah kajian kita pada ahad ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad